di sini ada sabung ayam yang punya oknum DPR ya, dia punya sabung ayam di rumahnya. Nah ini dekat pesantren. Ketika dia protes ya dikasih aja 1 M itu bantuan untuk pesantrennya, dia diam. Sekarang kita bareng-bareng, intinya ini bukan tentang Banten, semua persoalan di Indonesia kita siap menyuarakan. Nah gitu Kang Rudi, jangan takut ya, Kang Rudi tidak sendirian, ada Mahesa, ada Embruter, yang mereka ini orang-orang ikhlas tanpa dibayar, tak ada yang membayar kita, tidak ada yang memobilisasi kita, murni kita suara rakyat. Hebat. Ada satu lagi Kang, Boleh, satu Kang. materi lagi. Saya udah lama nunggu live Kang Mahesa, nunggu yang habis yang sore itu nggak ada, makanya ketemu malam ini. Ya saya hajar Kang Mahesa pertanyaan-pertanyaan. Waalaikumsalam, Bibading. Nggak apa-apa, lanjut Kang Rudi, nggak apa-apa. Saya siap Sekarang, Kang Mahesa, sekarang ini kita lagi dihadapkan dengan kontestasi pemilihan gubernur dan bupati. Nah di sini kalau menurut versi saya kan yang menang itu pasti yang punya duit, yang gede modalnya gitu ya Kang. Nah, poinnya pertanyaan saya bahwa yang memberikan suap dan yang menerima itu kalau menurut hukum KUHP itu kan salah dua-duanya. Nah ini maksud saya perhitungan nanti di akhirat, saya pertanyakan kepada Ustadz Mahesa, seperti apa sih ini hukuman untuk itu, untuk masyarakatnya, dan yang selalu berharap ini masyarakat kan. Ya, selalu berharap. Katanya kalau ada duitnya ya kita mau, kalau nggak ada duitnya ya kita enggak, katanya nggak mau ke TPS. Sementara di Banten sendiri kan ya saya selalu monitor bahwa 20 tahun kamana wae, ada itu juga kan seperti itu. Dan di daerah saya pun Sukabumi ada Kang, tapi bukan 20 tahun kamana wae, adalah gitu ya. Nah maksud saya seperti itu. Jadi ini versi saya ya Kang ya. Tapi pemantapan tentang konsekuensi ini saya mohon pencerahan dari Akang, biar saya ini Kang sebetulnya pengurus kepemudaan di tingkat kabupaten ya Kang. Jadi nanti saya bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu dari Akang. Terima kasih Kang, dijawab dulu. Saya bukan jago fikih sebenarnya Kang ya. Gus Baha pernah ngebahas masalah duit bayaran dari calon. Tengok aja video Gus Baha, silahkan kalau mau ikut Gus Baha, monggo. Ada. Tapi kalau versi saya, yang pertama, saya belum sepakat itu disebut suap. Itu yang pertama. Kalau suap mah kita bisa langsung bawakan hadis ar-rosi wal murtasyifinat. Permasalahannya duit itu saya belum sepakat kalau itu disebut suap. Itu yang pertama. Yang kedua, justru larangan itu saya lebih suka merujuk kepada undang-undang. Nah, sesuatu yang katanya mereka kan ulil amri. Pemerintah kita ini kan ulil amri katanya. Berarti sesuatu yang melanggar aturan negara ya berarti kan haram kan mestinya. Gitu loh. Nah, wis kalau berbicara hukumannya di akhirat kejauhan. Saya sendiri saya tidak tahu nasib saya di akhirat bagaimana. Berarti kalau begitu selamatlah yang punya modal. Enggak gitu Kang. Justru yang harus disampaikan adalah tadi sudah saya buat live ya. Saya katakan rakyat Banten plongo kalau menentukan pilihan berdasarkan duit. Saya ngomong begitu. Saya nggak berani ngomong ke Jawa Barat ya karena beda wilayah. Saya berkali-kali ngomong rakyat Banten saya sebut plongo kalau menentukan pilihan berdasarkan duit. Kenapa? Karena itu adalah bentuk penjajahan politik. Dulu kita dijajah oleh VOC dan Belanda. Cara penjajahannya kan begitu, iming-iming. Ya kan? Sekarang sudah merdeka. Kalau rakyat Banten ya menentukan pilihan berdasarkan bayaran, itu manusia-manusia picik, manusia-manusia rendahan. Rakyat Banten boleh kesinggung dengan saya, boleh. Karena saya memang tugasnya buat orang kesinggung. Ini yang saya demen ini, Kang Mahesa. Lah yang enak itu begini, ketika pemilihan orang berbicara pokoknya yang ada duitnya gue pilih. Giliran pejabat merugikan rakyat, membuat kebijakan yang merugikan rakyat, terus ngoceh. Lu ngapain ngoceh? Lu dibayar waktu milih. Udah lu selesai. Harga dirimu 5 tahun rakyat plongo cuma 50.000. Betul. Harga dirimu rakyat plongo selama 5 tahun cuma 100.000. Jadi lu rakyat plongo sebenarnya. Rakyat blow on. Betul. Yang ngasih duit, yang ngebayar goblok. Oknumnya ya, si oknum yang ngasih bayaran ini goblok. Pintar. Ya buktinya melanggar undang-undang aja bisa mereka lakukan, kan pintar. Buat rakyat Indonesia wabil khusus Banten nih saudara saya. Ketika pencalonannya saja mereka sudah melanggar undang-undang. Terus dipikir setelah menjabat apa? Rakyat Banten lu pakai otak sedikit napa?
seorang calon ketika nyalon sudah berani bagi-bagi duit, di mana itu melanggar undang-undang di negara kita. Lah waktu nyalonnya aja mereka berani melanggar hukum, terus dipikir setelah jadi mikirin lu rakyat Banten, nggak bakalan mikirin bohir, karena duit waktu disebarin itu duit bohir, pemodal. Jadi kalau mereka kelak jadi pejabat, yang dipikirin pemodal, bukan lu rakyat Banten. Betul. Jadi buat rakyat Banten tolong jangan pelongo lah. Mending buat kontrak politik. Siapapun yang jadi gubernur harus bisa membereskan satu, limbah. Yang kedua, pungli. Nih pungli ini rakyat Banten Kang, bekerja di PT Nikomas diminta puluhan juta. Nah, sama, beresin tuh. Sama kan? Sama di sini juga. Sama di sini juga di GSI. Sama Kang. Saya katakan sama di sini juga 10 juta itu dipinta satu karyawan. Nah, kan yang minta bukan pabrik kan? Bukan. Yang minta bukan pabrik, calo itu. Premanisme itu. Nah, buat kontrak politik itu. Susahnya begini Kang, masyarakat sekarang itu tidak melihat si calon misalkan calon legislatif, tidak dilihat daripada kualitasnya si individu calon ini. Jadi melihatnya itu tadi kekuatan duitnya itu Kang. Sehingga ketika sudah jadi dewan, saya banyak menonton action si dewan yang terpilih. Pelongo itu Kang tadi ketika diskusi dengan Disnaker, dengan dinas sosial atau dengan pendidikan. Pelongo Kang. Pelongo. Iyalah. Ya emang sekarang banyak Kang, sekarang memang banyak pejabat pelongo itu banyak. Karena mereka tidak punya skill sebenarnya untuk memimpin, mereka tidak punya skill untuk menyampaikan aspirasi rakyat, tapi jadi anggota dewan mereka tidak. Langsung kena peringatan. Jangan dibahas. Enggak apa-apa lah. Jadi intinya buat rakyat Banten, tolong sadarlah. Sudah berpuluh-puluh tahun kita menentukan pilihan berdasarkan duit. Sekarang stoplah, rubah gaya pikir itu, rubah gaya hidup itu. 200.000 nggak bikin kaya itu, 200.000 nggak bikin kaya nggak. Sehari nggak cukup. Tolong buat kontrak politik dengan calon bupati dan calon gubernur khusus di Banten. Minta aja 2 hal ini, limbah sama pungli sama premanisme. Semua di mensos juga cari duit jadi penjilat langit. Oh sorry, Gumasem, hanya di tempat maesa orang nggak boleh nyawer. Gumasem, makanya orang tuh pelajari dulu biar jangan pelongo. Gumasem, orang baru ye, lu jongos pejabat ye, lu londo ireng ta. Nanya nih Gumasem, di YouTube saya nggak pasang AdSense. Gumasem, ini tengok AdSense saya di YouTube saya. Anda pakai AdSense-nya. Gumasem, kalau komentar tuh nanya dulu, jangan berstatement dulu. No AdSense YouTube. Satu-satunya di kampung saya guru ngaji yang menolak bantuan pemerintah. Gue kayak nyombong, nggak perlu lah. Kenapa saya nggak pernah mau dibantu pemerintah dapat bantuan dana sosial? Karena saya nggak mau mulut saya penuh dengan air, nanti nggak bisa ngomong. Gumasem. Maaf Kang Maesa. Di sini tadi kan Kang Maesa mengatakan ada yang menolak. Di sini ada sabung ayam yang punya oknum DPR ya. Dia punya sabung ayam di rumahnya. Nah ini dekat pesantren. Ketika dia protes ya dikasih aja 1 M itu bantuan untuk pesantrennya, dia diam. Pelongo. Berarti si oknum anggota dewannya pinter, si oknum kiainya pelongo. Ya, saya mengadopsi bahasa Maesa aja, pelongo. Dikasih bantuan 1 miliar karena protes sabung ayam, dia terima 1 miliar, enjoy aja 2 ayam tuh sabung ayam. Coba tengok DM saya, sebutkan informasinya Kang, kita cek lokasi langsung. Dasar si kiai itu kritikannya pada saat Maesa. Lanjutkan kalau oknum pejabat mah Kang, gua lawan, demen gua melawan oknum pejabat nih. Pelongo, aduh banyak oknum kiai juga ada yang pelongo. Oh, oknum kiai ada pelongo. Iyalah. Jadi, itu terima dalam kritik dia pas dia dikasih bantuan 1 M untuk tempat keagamaannya, dia diam. Berarti pelongo itu. Oke, gini, sebutin nama daerah Kang. Ya Sukabumi lah, nanti saya DM-in lah. Yang enggak ge, Akang yang memberikan informasi di sini, jangan nanggung. Minimal nanti kan ini kan akan direkam layar oleh netizen. Minimal itu keringetan itu si oknum DPR dan si oknum kiai itu. Nah, percuma kalau ketahuan Maesa dibahas sama Maesa gitu loh. Nanti aja Kang, saya DM bener Kang, serius ini nanti saya kasih WA saya. Banyak ini yang pelongo. Nggak bisa keterangannya begitu. Saya pengen lihat langsung. Waktu judi sabung ayamnya saya pengen lihat langsung, saya rekam. Cuma permasalahan nanti dia ngeri-ngeri, kenapa takut-takut? Enggak, bukan takut.
Bukan maksudnya itu yang nerima suap-suap gitu kan ngeri gitu. Aduh. Wih, saya Murah. pelongo-pelongoin itu si oknum kiainya, saya pelongo-pelongoin itu nanti. murah ngeri murah. Ya itulah Kang, kekuatan duit itu benar-benar Kang. Sehingga prediksi saya negara Indonesia juga, saya bagian masyarakat bawah ya, negara Indonesia juga akan mengecil nanti kalau kekuatan duit itu. Aduh. Dan kita punya kekuatan medsos, maka suarakan di medsos. Betul. Saya dukung Kang Maesa, terus suarakan tentang apa namanya, terwakili lah masyarakat. Saya juga merasa terwakili oleh Kang Maesa sebetulnya. Keren ya sih. Cuma si oknum pejabat itu pelongo amat, bener ya pelongo ya. Kenapa dia ngasih bantuannya ke si oknum kiai ya? Mungkin itu dana dari negara, mungkin itu bukan dana pribadi. Oh iya atas nama program atau. Oh, atas nama program. Oh, berarti memang Iya. si oknum kiainya aja yang pelongo ya. Emang Atas nama program lah, bukan pribadi. gini aja Kang, kita buat shock terapi itu si oknum pejabat. Kalau dia sudah ngebantu si oknum kiai, itu tetap permasalahannya kita up di media sosial. Nggak nyesel tuh si oknum pejabat. Sialan, gua udah ngebantu si oknum kiai, ternyata yang menyuarakan lebih luas jangkauannya kan itu. Masya nana gitu teh. Astagfirullahnya. Naudzubillah. Bagus. Wah, tapi ngebahas itu sulit Kang, karena nanti bantuan kepada si oknum kiai itu tetap statusnya program, itu program pemerintah. Betul, Tetap kita betul. kesulitan ngebahasnya. Emang program. Kesulitan. Emang program. Sulit ngebahasnya. Dilema kita ngebahasnya, dilema. Banyak prihatin Kang Maesa sebetulnya di kabupaten saya di Sukabumi, yang tadi saya katakan bahwa kerja saja harus bayar di pabrik gitu kan. Perempuan 10 juta lah hari ini, kalau laki-laki itu nyampe 20 itu isunya kan. Nah ini yang saya herankan, kemana saja ini orang-orang yang berkompeten terkait yang saya herankan, kemana saja ini orang-orang yang Karena berarti Akang ajak YouTuber, TikToker di daerah Jawa Barat untuk menyuarakan pungli di daerah Sukabumi itu loh. Udah pada budeg Kang, percaya deh, medsos itu lebih bisa disuarakan. Sekarang hari ini Indah Kiat disamperin, didatengin, dikerocek oleh Kementerian Lingkungan langsung. Ini siapa sih mental ini? Minggir lah. mantul lu suaranya. Medsos Kang. Wis Akang tolong ajak yang lain, suarakan itu. Suarakan. Oke, siap Kang Maesa. Siap. Suarakan. Bantu saya nanti ya. Wih, demi rakyat mas saya siap mengkhidmah. Oke, bantu saya nanti ya. Saya mau mulai. Mau oknumnya siapapun. Saya lawan, mau oknum kiai, mau oknum pejabat, nggak takut saya. Ya saya makanya Kang begini. Tadi saya katakan bahwasannya ini masyarakat tidak melihat daripada kualitas si calon wakil rakyat, sehingga ketika saya melihat berdebat atau berdiskusi dengan pihak dinas-dinas si wakil rakyat yang terpilih ini geli lah ngelihatnya, ngomongnya aja pelatat pelitut, pelongo gitu. Nah. Kalau saya jadi anggota dewan, sumpah demi Allah saya akan gebrak demi masyarakat, mejanya akan saya pukul itu kalau demi masyarakat. Kang, contoh kecil nih ya. Wes kita fokus kepada kekuatan rakyat. Kekuatan rakyat sekarang suara medsos. Hari ini dinas pusat, dari Kementerian Lingkungan turun tangan langsung untuk cross check ke Limbah Indah Kiat. Nah, apakah mereka ini akan diam, formalitas doang ngecek atau tidak? Kelanjutannya kita pending selama 1 bulan ke depan. Kalau nanti nyatanya limbah ini tetap mengalir di sungai, kita kritik itu Kementerian Lingkungan itu. Berarti hari ini cuma formalitas. Kalau setelah hari ini limbah ditutup, tidak masuk sungai, berarti ada gunanya itu Kementerian Lingkungan. Pokoknya terus kita gempur pejabatnya, jangan mau masuk ke wilayah teknis, intinya begitu, terkait pungli, terkait premanisme, terkait limbah. Kang, ada 10 TikToker aja, nggak usah TikToker besar. Ya sekelas Mahesa lah, TikToker ecek-ecek, ada 10 aja. Dia jelek perusahaan itu, percaya deh. Kalau saya kan TikToker cuman pengikutnya 200 Kang Maesa. Wes nggak apa-apa Kang, mau 200 up masalah ini nanti kita bantu, kita duetin, kita setit gitu loh. Kita punya embruter Kang, kalau tidak siap. sendirian, embruter siap dimintai tolong. Oke, embruter yang ada di sini siap ngebantu saudara-saudara kita di Jawa Barat. Embruter
Siap Allah bantu Akbar. saudara-saudara kita di Banten dan di Jawa Barat, siap? Bruter? Tuh. Jadi kita nggak sendirian, Kang. Kelengar-kelengar tuh si oknum pejabat, baru kelas DPR mah kecil, Kang. Siap. Dikira apa hebatnya DPR? Allahu Akbar. Levelnya DPR, lawan, Kang, jangan takut. Ambruter bisa bikin panik gitu, oknum anggota DPR itu. Percaya tak nih, Ambruter ini bisa bikin panik oknum anggota DPR. Ngecilin kekuatan Ambruter ya. Saya Siap, Kang ya? Maesa, saya pernah Siap. marah-marah di salah satu kantor dinas pembangunan itu ya, di Kabupaten Sukabumi ini. Nah, ketika saya marah-marah ini mengkritik bahwa proyek ini kan yang mendapat proyek ini disublagi kan, jadi ujung-ujungnya ini di bawah daripada 50% nyampainya ke si pelaksana yang terakhir. Otomatis kan pengurangan kualitas dan apa namanya sudah terbayangkan kan ya, penerapannya saja berapa, dan yang terakhir ini akan mengambil untung juga. Nah, saya protes kepada dinas. Waktu itu saya mau ditangkap, mau diamanin sama polisi, tapi saya ngomong kepada polisi bahwa jangan tangkap saya, tangkap dulu ini pemain proyek. Nah, waktu itu saya ngomong gitu, tangkap dulu ini pemain proyek, tukang oknum jual beli proyek gitu kan. Siap dibantu, Akang nanti turun di lapangan, live, bikin TV, nanti kita up. Kang, kekuatan TikTok ini, ya Kak, TikTok itu memang tempat setan, tapi ketika kita manfaatkan kekuatan TikTok, itu akan jadi kekuatan rakyat. Ya. Amin, amin. Nah, inilah yang sering siap. Terima kasih, khodam aku. Jadi, Ambruter siap mengawal segala persoalan rakyat. Siap-siap berarti ini di Sukabumi Sakserit. Punglinya itu oknum LSM, Kang. B udah dibilang, apalagi LSM. Oknum anggota dewan kita siap ngelawan. Apalagi LSM, Maju. apalagi ormas. Maju. Paham, semua ada setoran. Tidak hanya LSM, oknum LSM. Oh, yang namanya oknum premanisme itu Semua oknum. tersistematis, tidak sendirian. Terima kasih Kang Maesa atas saran Siap. dan Siap. masukannya. Mudah-mudahan membawa perubahan untuk daerah kami, sehingga ketika nanti saya bergerak dengan dibantu Kang Maesa bisa membuka bisa membuka pola pikir atau merubah pola pikir masyarakat di kami di sini. Bentar dulu. Emang Akangnya ini siapa? Aktivis lingkungan? Saya bukan aktivis lingkungan Kang, tapi Apa? saya Karang Siapa? Taruna Kang. Oh, Karang Taruna. Ya, didukunglah kalau Karang Taruna. Karang Taruna Kang. Tidak cukup kan kalau bergerak atas nama Karang Taruna doang? Enggak lah, nggak cukup lah. Ya iya, Enggak, punya kekuatan medsos. Maaf Kang Maesa, saya ketika bergerak, ketika saya menyoal suatu persoalan, saya tidak membawa nama itu, enggak. Tidak membawa. Saya individu aja, pribadi aja. Nah, sekarang kita bareng-bareng. Intinya ini bukan tentang Banten, semua persoalan di Indonesia kita siap menyuarakan. Nah gitu Kang Rudi, jangan takut ya, Kang Rudi tidak sendirian, ada Maesa, ada Ambruter, yang mereka ini orang-orang ikhlas tanpa dibayar, tak ada yang membayar kita, tidak ada yang memobilisasi kita, murni kita suara rakyat. Hebat.